Sementara Zack Sok, seorang pelayan berjalan keluar dari Cloud Cafeteria dengan papan nama di tangan yang diletakkan di pintu masuk. Kerumunan penonton dengan cepat berjalan untuk memeriksanya. Ini adalah rangkaian program minggu ini untuk Cloud Cafeteria. Travis Scott tampil malam ini. Pertunjukan besok adalah pertunjukan menyanyi dan lusa akan ada pertunjukan live band. Ray melihat ke atas dan berkata dengan sangat gelisah, "Tuan Smith, pemilik Cloud Cafeteria, sangat murah hati. Mereka mengundang penyanyi paling populer di sekitar." Zack melirik Ray sinis karena dia tidak pernah mendengarkan musik pop mainstream dan biasanya lebih suka mendengarkan musik jadul. Dia berkata dengan jijik, "Mereka hanya beberapa penyanyi Liga Semak. Tidak perlu repot. Saya dapat menjamin bahwa Cloud Cafeteria akan terlipat dalam waktu seminggu." 2 jam kemudian, Tyler baru saja bangun dari tempat tidur dan memegang kotak cincin Tiffany yang indah dengan gembira. Itu berisi cincin berlian selangit yang dia habiskan dengan banyak uang. Dia memutuskan untuk melamar Hailey hari ini. Tadi malam, Elle menelepon Tyler untuk mengatakan bahwa Presiden S Corporation menyukai Hailey. Itu membuat Tyler merasakan krisis, dan dia memutuskan untuk memenangkan hati Hailey sesegera mungkin. Ketika Tyler berhasil menghubungi Hailey, dia berkata, "Sayang, apakah kamu sibuk saat ini? Bagaimana kalau kita makan siang bersama?" Hailey menjawab, "Saya tidak bisa makan siang. Saya sekarang adalah wakil direktur proyek Hailey Residence, dan saya memiliki banyak hal untuk diurus. Mari kita makan malam sebagai gantinya." Petik 2. Diana sangat senang mengetahui bahwa Hailey telah berhasil meraih kontrak. Namun, Diana menunjuk Hailey dan ayahnya sebagai wakil direktur dan Herman sebagai direktur. Tyler berkata, "Oke, mari kita makan malam kalau begitu. Saya sudah membuat reservasi untuk 2 orang di Sunny Restaurant, yang berada di dekat kantor Anda." Hailey berhenti sejenak sebelum berkata, "Di pusat kota Orlando? Karena kita akan pergi ke sana, mengapa kita tidak makan di Cloud Cafeteria saja?" "Kafetaria awan? Apakah ada restoran seperti itu?" Saat Tyler bersiap untuk melamar Hailey, dia tidak punya waktu untuk menelusuri Twitter atau melihat obrolan grup dengan teman-temannya di mana semua orang membicarakan restoran baru di kota. Hailey berkata, "Sepertinya kamu kurang informasi. Restoran di seberang Sunny Restaurant mengalami perubahan nama dalam semalam, dan sekarang disebut Cloud Cafeteria. Ini memiliki papan nama yang menarik, dan Travis Scott akan menampilkan single hitnya di restoran malam ini. Saya tahu Anda mendengarkan musiknya sepanjang waktu. Sial, apakah kamu serius? Jika Travis Scott benar-benar akan tampil di sana, kita harus makan malam di sana malam ini." Tyler menutup telepon dan menelepon Zack, tetapi nomornya sering digunakan. Oleh karena itu, Tyler memutuskan untuk mengemudi di sana. Ketika dia tiba di pintu masuk Cloud Cafeteria, Tyler tercengang. "Kafetaria awan, ini sangat agung dan mewah. Zack benar-benar sesuatu. Dia mengakuisisi restoran lain dan mempekerjakan begitu banyak penyanyi populer. Aku akan melamar Hailey di Cloud Cafeteria malam ini." Berpikir bahwa Cloud Cafeteria adalah milik Zack, Tyler menganggap bahwa tidak masalah yang mana yang dia lindungi karena kedua restoran itu dimiliki oleh Zack. Oleh karena itu, dia memasuki Cloud Cafeteria dengan senang hati. "Halo, Tuan, apakah Anda di sini untuk membuat reservasi?" Seorang pelayan mengambil inisiatif untuk maju dan bertanya. Tyler memandang pelayan itu dan mendapati bahwa dia cukup cantik, sopan, dan rapi. Dia tidak tahu bahwa para pelayan di Cloud Cafeteria dikirim ke Orlando semalaman oleh butler Frank. Kualitas layanan dan perilaku mereka setingkat lebih tinggi daripada staf layanan rata-rata lainnya. Tyler mengangguk dan berkata, "Saya belum pernah ke sini sebelumnya. Saya ingin melihat lingkungan terlebih dahulu." Pelayan buru-buru memperkenalkan, "Silakan ikut saya, Pak. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Lantai pertama adalah tempat meja biasa, dan ornamen ini di sini adalah barang mahal yang dibeli bos kami dari berbagai tempat. Sekarang, tolong ikuti saya ke lantai 2. Kamar pribadi semuanya ada di lantai 2 hingga lantai 5, dan ada berbagai ukuran yang tersedia." "Pak, untuk berapa banyak Anda membuat reservasi?" Bab ini diperbarui oleh FREEBNVEL, CM. Tyler mengulurkan 2 jari. Pelayan berkata, "Kalau begitu, kamar kecil sudah cukup untukmu." Namun, Tyler mengejek dan berseru, "Kamar kecil? Hah, nak, aku berniat memesan seluruh lantai. Selain itu, saya sudah memberikan setoran kepada bos Anda." Petik 2. "Hah, saya tidak mendengarnya menyebutkan hal seperti itu?" tanya pelayan itu dengan kaget.
Mereka masih menerima reservasi saat ini, jadi bos pasti akan memberitahu mereka jika seseorang telah memesan seluruh lantai. Tyler berkata dengan merendahkan, kamu bisa menelepon bosmu untuk mengonfirmasi. Nama saya Tyler Collins. Baik, pelayan itu segera memutar nomor telepon Jordan. Dia berkata, Tuan, Steele, ada seorang pria bernama Tyler Collins yang mengaku telah memesan lantai restoran kami. Dia juga menyebutkan bahwa dia telah memberimu uang jaminan. Benarkah itu? Tidak ada yang seperti itu. Katakan padanya untuk tersesat. Petik 2. Jordan menjawab dengan marah begitu dia mendengar nama Tyler. Pelayan itu menutup telepon dan menatap Tyler sambil tersenyum. Tuan, Anda mungkin salah. Bos kami belum menerima deposit Anda. Silakan pergi. Meskipun Jordan menyuruhnya memberitahu Tyler untuk tersesat, dia hanya seorang staf layanan dan tidak berani bersikap kasar padanya. Apa? Bajingan itu Zack Smith tidak mencoba untuk menarik kembali kata-katanya kan? Tyler tampak malu. Pelayan berkata, Zack Smith bukan nama bos kami. Baru saat itulah Tyler menyadari bahwa Cloud Cafeteria bukan milik Zack. Pada saat ini, Zack menelepon dan bertanya, Tuan Collins, maafkan aku sedang sibuk sekarang. Untuk apa Anda menelepon saya? Yakinlah, saya sudah menyiapkan tempat untuk proposal Anda. Apakah kamu akan datang pada sore atau malam hari? Tyler mulai mengoceh. Tuan Smith, saya khawatir saya tidak bisa datang. Saya benar-benar minta maaf, pacar saya tiba-tiba ingin makan malam di tempat lain. Sedikit kecewa, Zack berkata, baiklah kalau begitu, saya akan mengembalikan depositnya kepada Anda. Setelah menutup telepon, Tyler melihat desain interior Cloud Cafeteria sambil tersenyum. Dia menemukan aliran buatan di tengah lantai 2 dan kelopak bunga yang indah mengalir di permukaan air. Ada juga kamar pribadi. Atap ruangan bisa dibuka untuk menjadikannya ruang makan terbuka. Tyler berjalan mendekat dan berkata, ini tempat yang bagus. Aku akan mengambilnya. Pelayan berkata, maaf, Tuan. Tetapi seorang pelanggan telah memesan kamar ini seharga $15.000 karena ada seorang penyanyi yang akan tampil di sini malam ini, jadi itu mahal. Menghabiskan $15.000 untuk reservasi makan di restoran dianggap mahal, tetapi $15.000 adalah kacang bagi Tyler. Tyler mengeluarkan kartu hadiah $1.000 dari dompetnya dan menyerahkannya kepada pelayan. Beri aku nomor pelanggan itu. Pukul 7 malam, Tyler mengendarai BMW seri 7 miliknya ke restoran dan memarkir mobilnya di tempat parkir yang baru saja dibeli Jordan. Dia kemudian masuk bersama dengan Hailey. Pada saat ini, lantai pertama hingga kelima dari Cloud Cafeteria sudah penuh sesak dengan orang-orang. Sebaliknya, tidak ada seorang pun di Sunny Restaurant karena semua pelanggan telah memutuskan untuk pergi ke Cloud Cafeteria sebagai gantinya. Pengaruh penyanyi terkenal sangat kuat. Tyler dan Hailey datang ke lantai 2. Menunjuk ke tempat tertentu, Tyler berkata, Hailey, saya menghabiskan $90.000 untuk memesan kursi ini. Penyanyi itu akan tampil di sini nanti. Jika itu adalah konser, ini akan dianggap sebagai kursi VVIP. Hailey berkata, menghabiskan $90.000 untuk makan terlalu boros, bukan? Hailey memiliki kebiasaan makan sangat sedikit saat makan malam karena dia takut berat badannya akan bertambah jika dia makan berlebihan. Tyler terkekeh dan berkata, $90.000 sama dengan $9 bagi kami. Hahaha, jangan khawatir. Petik 2. Mendengar Tyler membual tentang kekayaannya, Hailey tersenyum dan berkata, bahkan jika Anda kaya, Anda tidak boleh menghambur-hamburkan uang Anda seperti itu. Tyler berkata, ya, setelah kita menikah di masa depan, saya akan membiarkan Anda memegang dompet dan mengelola aset saya yang bernilai ratusan juta, oke? Hailey tidak bisa tidak menantikannya ketika dia mendengar kata-kata ratusan juta. Pada saat ini, Jordan, Victoria, dan Ashley juga datang ke lantai ini. Hei, Jordan, Nona Clarke, dan Nona Ross, sungguh suatu kebetulan. Tyler menyapa mereka bertiga dengan senyuman saat melihat mereka. Jordan dan Hailey bertukar pandang tanpa saling menyapa, keduanya merasa sedikit canggung. Tyler bertanya, Nona Clarke, kamar mana yang kalian tuju? Victoria menjawab, 307. Tyler mengerutkan kening ketika dia mendengar itu. Lantai 3, tampilan kinerja tidak akan bagus dari posisi itu. Saya menghabiskan $90.000 untuk kamar pribadi di tengah. Nona Clarke, mengapa Anda tidak bergabung dengan kami selama pertunjukan nanti? Victoria mencibir dan berkata, tidak apa-apa.
Jordan dan saya awalnya berencana untuk makan malam di sana, tetapi saya tidak suka lagu yang akan dibawakan Travis Scott, jadi kami memutuskan untuk naik ke atas. Sebagai pemilik restoran, Jordan tentu memiliki prioritas untuk dipilih. Kamar pribadi yang ingin dipesan oleh Tyler sebenarnya adalah kamar yang Jordan tidak ingin makan. Sama seperti Victoria, Jordan tidak tertarik dengan lagu yang akan dibawakan malam ini. Namun, itu adalah salah satu hits terpanas sekarang. Jordan tahu bahwa itu pasti akan menarik bagi para pengunjung di sini, jadi dia memutuskan untuk mengundang Travis Scott. Jika itu adalah restoran mewah, pertunjukan musik klasik akan lebih cocok. Itu sebenarnya bagian dari rencana Jordan. Dia akan mendirikan berbagai tempat makan mulai dari kafetaria yang sangat disukai oleh orang-orang hingga restoran mewah dan restoran yang menyajikan masakan internasional. Jordan ingin memonopoli industri makanan Orlando. Pada saat ini, Hailey ingat terakhir kali Jordan membantunya dan berpikir bahwa dia masih sangat mencintainya. Dia berkata kepada Jordan, "Jordan, kamu bisa bergabung dengan kami di sini selama pertunjukan nanti." Tyler tidak menyangka Hailey akan mengundang mantan suaminya, Jordan, ke kamar, dan dia tentu saja tidak ingin Jordan bergabung dengan mereka. Namun, dia berpura-pura murah hati. "Ya, Jordan, kamu mungkin belum pernah sedekat ini dengan rapper dalam pertunjukan langsung sebelumnya. Saya akan membantu Anda dan membiarkan Anda mengambil foto dengan Travis setelah pertunjukan sehingga Anda dapat memamerkannya di Instagram." Haha, Tyler adalah orang bodoh yang bahkan tidak tahu bahwa Jordan adalah orang yang mengundang rapper itu. Jordan mengabaikan Tyler dan berkata kepada Hailey, "Tidak apa-apa, kalian luangkan waktu dan nikmatilah." Setelah mengatakan itu, dia menuju ke atas. Begitu mereka tiba di kamar 307, seorang pria paruh baya yang tampaknya berusia sekitar 40 tahun berjalan ke arah mereka. "Hei, Nona Clarke, kebetulan sekali." Pria itu sepertinya mengenal Victoria. Victoria juga sedikit terkejut. "Itu kamu, Tuan Kru. Apakah Anda di sini untuk makan malam juga? Aku ingat kamu biasanya makan di Sunny Restaurant." Victoria mengenal Mer Cruz, teman dekat Zack, dan sering makan di restoran Zack. Mer Cruz berkata, "Nah, anak saya bersikeras untuk menonton Travis Scott atau siapapun itu tampil, jadi dia menyuruh saya datang ke sini." Victoria tersenyum. Dia percaya bahwa banyak pelanggan malam ini adalah orang-orang yang dipaksa makan malam di sini oleh anak-anak mereka. Pasalnya, kebanyakan remaja dan anak muda yang suka mendengarkan Travis Scott tidak mampu memesan kamar pribadi atau makan di restoran ini. Selain itu, sudah menjadi hal biasa bagi orang tua untuk memanjakan anak-anak mereka akhir-akhir ini untuk secara umum menuruti permintaan anak-anak mereka dan membawa mereka kemanapun mereka mau. Oleh karena itu, Jordan memilih untuk mengundang penyanyi yang populer di kalangan anak muda dan bukan orang parubaya. Mer Cruz melirik Jordan di samping Victoria dan bertanya, "Siapa ini?" Victoria memandang Jordan, yang identitasnya sebagai presiden perusahaan masih dirahasiakan kepada publik dan hanya diketahui oleh eksekutif tingkat C dari perusahaan mitra. Karenanya, Victoria tidak berani memperkenalkannya. Melihat ini, Jordan melingkarkan lengannya di bahu Ashley dan berkata, "Saya pacar Ashley." Ashley sangat tersanjung dan terkejut sehingga dia hampir melompat ke pelukan Jordan. "Saya berharap Tuan Steele akan terus memeluk saya seperti ini." Ashley benar-benar ingin menjepit Jordan di bawahnya saat ini. Melihat gerakan itu, Mer Cruz tertawa dan berkata, "Jadi dia pacar Ashley, begitu? Saya dapat mengatakan bahwa Nona Rose dan pemuda ini di sini sangat saling mencintai." Petik 2. Setelah bertukar basa-basi lagi, Jordan dan kedua wanita itu menuju ke dalam kamar pribadi dan menutup pintu. Ashley memiliki kesadaran diri yang besar dan tidak menganggap dirinya sebagai pacar Jordan lagi. Oleh karena itu, dia segera menuangkan air untuk Jordan dan Victoria segera setelah mereka masuk. Victoria berkata, "Semua kursi terisi di Cloud Cafeteria hari ini, dan slot reservasi untuk sisa minggu ini hampir penuh. Sementara itu, sekarang ada kurang dari 20 pelanggan di restoran Zack Smith di seberang kami. Beberapa dari mereka bahkan mungkin adalah teman-temannya yang dia undang." Ashley juga mengangkat lengannya dan berseru, "Mer Steele, kamu luar biasa. Anda benar-benar mengalahkan Zack Smith, dan Anda akan memonopoli industri restoran Orlando." Melihat perilaku Ashley yang menggemaskan, Jordan tersenyum dan kemudian berkata,
Sunny Restaurant memiliki bisnis paling ramai di antara semua restoran di bawah Zack Smith. Saya hanya perlu membuat restoran ini gulung tikar, dan tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Jordan mengambil gelas airnya dan mengingat sikap mendominasi dan merendahkan yang dimiliki Zack selama perjamuan ulang tahun Diana tempo hari. Dia kemudian menenggak air sekaligus. Mari kita lihat siapa yang akan menghancurkan karir dan mata pencahariannya. Segera, jam 8 malam, yang merupakan waktu untuk hit mode Tiko, akan dilakukan. Selama waktu ini, semua tamu di kamar pribadi dari lantai 2 hingga 5 meninggalkan kamar mereka dan berdiri di luar untuk menonton pertunjukan. Di dalam kamar 307. Apakah kamu ingin keluar dan menonton pertunjukan? Tanya Victoria pada Jordan. Dia khawatir Jordan tidak akan suka melihat Tyler dan Hailey karena Tyler dan Hailey sedang makan di tempat yang sama saat lagu itu dibawakan. Jordan berkata, tentu saja, saya adalah bos dari tempat ini. Bahkan jika saya tidak menyukai musiknya, saya masih harus pergi ke sana dan melihat bagaimana reaksi penonton terhadap pertunjukan tersebut. Ayo, kita pergi keluar. Jordan, Victoria, dan Ashley juga keluar dari ruangan. Rapper segera muncul di lantai 2, dan itu langsung menyebabkan keributan besar. Setelah menyapa beberapa penggemar secara singkat, ia segera mulai tampil. Banyak pelanggan di restoran mulai berteriak sekuat tenaga segera setelah intro dimulai. Rapper perlahan mulai tampil. Matahari sudah terbenam, dingin sekali. Penonton mulai chorus setelah baris pertama lirik dinyanyikan. Tyler dan Hailey juga ikut bernyanyi saat berada di samping sang rapper. Tyler memamerkan dengan sombong, apakah rasanya menyenangkan berada begitu dekat dengan seorang selebriti? Hailey mengangguk deras, ya, enaknya punya uang, haha. Itu benar, menjadi kaya itu luar biasa. Aku suami yang sempurna, hahaha. Sambil menikmati dengan puas, Tyler mengambil kesempatan untuk melingkarkan lengannya di bahu Hailey, yang tidak disangkal oleh Hailey. Pada saat ini, Victoria memperhatikan bahwa Jordan telah mengencangkan cengkeramannya di pagar lantai 3. Bab ini diperbarui oleh FREEBNVEL, CM. Dia melirik ke bawah untuk melihat Tyler dan Hailey dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Victoria mengulurkan tangan kirinya yang cantik dan meletakkannya di tangan kanan Jordan. Dia menggosoknya dengan lembut dan berkata, jika kamu tidak ingin melihatnya, kamu dapat menyuruh mereka pergi. Jordan adalah pemilik tempat ini, jadi tentu saja, dia berhak melakukan itu. Jordan menghela nafas dan berkata, bahkan jika mereka tidak merasa sensitif di sini, mereka akan melakukannya di tempat lain. Pada akhirnya, aku masih belum sepenuhnya melupakannya. Bagaimanapun, Jordan telah mencintai Hailey selama 3 tahun, jadi jelas tidak mudah untuk melepaskannya begitu saja. Victoria juga pernah mengalami pengalaman serupa. Dia meramalkan bahwa Jordan mungkin akan membutuhkan lebih dari 1 tahun untuk melupakan Hailey. Pada saat ini, suara rapper tiba-tiba tidak terdengar, dan hanya musik latar yang terdengar. Rapper mulai sedikit panik saat dia terus-menerus mengetuk mikrofon. Jordan buru-buru tersadar kembali dengan ekspresi tegas.